Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibil mustafa abil qasim Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ali Muhammad warzuqna wa walidaina wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina min ba'dina hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dzalik wa amitna ala dzalik wa hsyurna fi zumrati man ahabba Muhammada wa ala Muhammad ma'a Muhammadin wa alihi ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu, dapat mengkaji kembali keyakinan-keyakinan kita dengan sehat walafiat, dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang diberikan kepada kita semua. Dua kalinya salawat beserta salam minallah tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah Nabi satu-satunya Nabi di dalam perjalanan para anbiya ini dalam masa yang sangat singkat mampu membawa, menyebarkan Islam secara luas. Kita di sini akan mempelajari materi yang ke-11 atau video yang ke-11 kali ini akan membahas berkenaan dengan kedudukan Ahlul Bait, kedudukan Ahlul Bait di dalam Islam itu sendiri. Siapa Ahlul Bait itu? Kita sebelum membahas kedudukan Ahlul Bait itu sendiri, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa Ahlul Bait itu. Maka dalam video kali ini kita akan membahas pertama yaitu Ahlul Bait itu sendiri siapa. Kemudian akan kita lanjutkan berkenaan dengan kedudukan Ahlul Bait itu di dalam Islam itu sendiri. Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di dalam Islam. Mereka adalah manusia-manusia mulia, manusia-manusia suci yang memiliki kedudukan khusus di dalam Islam. Berbagai ayat dan riwayat menjadi saksi akan ketinggian maqam mereka. Seperti ayat tadhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Ayat ini bercerita berkenaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mensucikan Ahlul Bait itu dari segala noda dan dosa. Oleh karena itu, ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau mengatakan, "Ana wa Ahlul Bait mutahharuna minadz dzunub." Bahwasanya aku, kata Rasulullah, aku dan Ahlul Baitku adalah orang-orang yang disucikan dari dosa. Artinya mereka adalah orang-orang yang maksum, yang terjaga dari noda dan dosa. Kemudian ayat lain yang menjadi saksi ketinggian maqam dari Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ayat mawaddah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurbah. Qul, katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajran, aku tidak meminta upah atas seruanku, yaitu Nabi Muhammad tidak meminta upah atas dakwah yang diberikan, dakwah yang dilakukan. Ajran, tidak meminta upah, illa, kecuali yang diminta oleh Rasulullah dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mawaddata fil qurbah, yaitu kecintaan kepada Al-Qur'an. Di dalam kitab Mafatihul Ghaib, juga di dalam kitab Al-Kasyaf, tafsir Al-Kasyaf, Imam Zamakhsyari, kemudian di dalam kitab Durrul Mansur, yaitu tafsir Durrul Mansur karangan Imam Suyuti, yang beliau juga dikenal dengan Syekhul Islam,
Di sana diriwayatkan para sahabat bertanya, man haula'i alladziina wajabat 'alaina mawaddatuhum. Ya Rasulullah, siapa mereka itu yang kami diwajibkan untuk mencintai mereka? Nah, itu nanti kita akan ketahui siapa. Yaitu kita diwajibkan untuk mencintai mereka, mencintai ahlul bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana dalam berbagai riwayat nanti akan dijelaskan misdak dari mereka tidak lain adalah Aliun wa Fatimah wa ibnahum, Ali, Fatimah dan kedua putra. Kemudian ayat-ayat yang lain adalah ayat ulil amri. Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Ulil amri adalah misdak dari ulil amri adalah ahlul bait dan imam-imam dari ahlul bait. Ayat shadiqin wa kunu ma'as shadiqin. As-shadiqin yaitu nahnu ahlul bait kata Imam As-Shadiq alaihissalam dalam berbagai riwayatnya. Yaitu apa? Bahwasanya as-shadiqin atau ahlul dzikr adalah nahnu ahlul bait, adalah kami ahlul bait. Atau di dalam ayat yang lain seperti ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yaitu hablullah di dalam kitab Sawa'iqul Muharriqah karya Ibnu Hajar Haytami. Di sana dijelaskan bahwasanya di sana dijelaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, hablullah katanya Imam Shadiq alaihissalam. Imam Shadiq bersabda hablullah nahnu ahlul bait. Tali Allah itu yang wajib untuk dipegang itu adalah kami ahlul bait. Dan juga riwayat dari berbagai riwayat menjelaskan tentang kualitas atau kedudukan ahlul bait itu bukanlah seperti manusia biasa, seperti hadis Saqalain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Inni tariku fikum mustaqalain kitabullah wa ahli baiti. Jika aku tinggalkan dua perkara di tengah-tengah kalian, ma intamassakum bihima, jika kalian berpegangan dengan keduanya, lan tadillu ba'di abadan, kalian tidak akan pernah tersesat setelahku. Wala tafarraqu hatta yarida alayyal qaul, dan keduanya yaitu Al-Qur'an dan Ahlul Bait tidak akan pernah terpisah sampai menemuiku di telaga Al-Kautsar. Artinya hadis-hadis seperti ini, seperti hadis Safinah juga, masalu ahli baiti kasafinatin nuh man raqibahan naja wa man takhallaf anha ghariqa, yaitu perumpamaan ahlul bait itu seperti perumpamaan perahu Nuh, barang siapa yang menaikinya dia akan selamat, barang siapa yang meninggalkannya, barang siapa yang tidak mau menaikinya maka dia akan tenggelam dalam kesesatan. Artinya riwayat-riwayat dan ayat-ayat ini semua menjelaskan tentang kedudukan ahlul bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tinggi di dalam Islam, sehingga umat Islam wajib mengetahuinya. Sebelum mengetahui kewajiban-kewajiban itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui siapa ahlul bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, agar kita bisa menunaikan kewajiban yang dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah menyebutkan sampai 3 kali, udzakirukum fi ahli baiti, aku ingatkan kalian berkenaan dengan ahlul baitku, berkenaan dengan hak-hak ahlul bait, udzakirukum fi ahli baiti, udzakirukum fi ahli baiti. Artinya, kenapa Rasulullah mengulang sampai 3 kali? Pengulangan ini sebuah tanda bahwasanya hak-hak ahlul bait, kedudukan ahlul bait itu harus dipahami dan harus kita tunaikan sebagai ganti bahwasanya kita telah membayar misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebenarnya apabila kita telah menjalankan semuanya itu, sebenarnya kita sedang menunaikan kebaikan untuk diri kita sendiri. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya kebaikan itu untuk dirimu sendiri, dan jika kamu
berbuat keburukan, sebenarnya keburukan itu kalian. Artinya ketika kita menjalankan segala kebaikan, pada dasarnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Kita lanjut. Penjelasan berkenaan dengan ahlul bait. Sekarang kita akan masuk siapa ahlul bait. Ahlul bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia-manusia suci yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlul bait secara bahasa berarti penghuni rumah. Ahlul bait secara bahasa adalah penghuni rumah. Sedangkan secara istilah ada beberapa pengertian yang mana hal tersebut menjadi topik utama dalam berbagai pembahasan yang menyangkut tema kedudukan Ahlul Bait alaihissalam dalam Islam. Ya, secara bahasa Ahlul Bait itu artinya adalah penghuni rumah. Akan tetapi secara istilah berbagai perspektif, berbagai makna dikemukakan. Akan tetapi makna-makna itu meskipun hampir berdekatan, tetapi pada hakikatnya memiliki perbedaan yang sangat jauh. Meskipun seakan-akan sama, tetapi sebenarnya itu berbeda dengan hakikat yang ada. Misal, ada yang mengatakan bahwasanya ahlul bait Nabi adalah istri-istri Nabi. Ya, kalau secara bahasa kita katakan istri-istri Nabi adalah penghuni rumah itu. Tetapi, apakah yang dimaksud ahlul bait Nabi dalam ayat tadhir? Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira adalah istri Nabi? Tentu kita katakan tidak. Bahwasannya yang kita ingin bahas di sini adalah keluarga Nabi atau ahlul bait Nabi yang itu maknanya lebih khusus, bukan secara umum. Kalau secara umum, oke, istri-istri Nabi masuk ke dalamnya. Tetapi ini adalah ahlul bait Nabi yang merupakan misdak dari ayat tadhir, dan mereka adalah manusia-manusia yang memiliki kedudukan tinggi di dalam Islam. Sebagai pembahasan yang menyangkut tema kedudukan ahlul bait, tema kedudukan berkenaan dengan kedudukan ahlul bait, berkenaan dengan siapa ahlul bait itu menjadi topik utama. Di situ menjadi topik yang menjadi istilahnya perdebatan yang sangat sengit. Dikarenakan apa? Semuanya memiliki argumen. Meskipun argumen-argumen itu ketika kita lihat, argumen itu berdasarkan pendapat-pendapat syadz atau berdasarkan riwayat-riwayat ja'li, riwayat-riwayat palsu yang dibawa hanya untuk mengubur keutamaan ahlul bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya. Sebagian berpendapat bahwasanya istri-istri Nabi termasuk dari ahlul bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan pada ayat akhir. Nanti kita akan bahas bahwasannya ahlul bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan pada ayat takbir tidak masuk di dalamnya itu istri-istri Nabi. Dan ini sendiri ditolak oleh ulama-ulama seperti pengarang kitab Ruhul Ma'ani, ya Sayyid Alusi, Syihabuddin Al-Alusi di dalam kitabnya menolak pendapat ini bahwasanya istri-istri Nabi tidak masuk ke dalamnya. Kemudian Hafiz Muhammad Yusuf Kanji Syafi'i di dalam kitab Kifayatul Talib pun menolak pandangan ini, dan ulama-ulama lain pun mengatakan bahwasanya istri-istri Nabi tidak masuk pada ayat itu dan mereka bukan ahlul bait Nabi yang khusus yang merupakan misdak dari ayat takbir. Lalu siapakah ahlul bait Nabi itu? Di sini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, mereka adalah orang-orang yang diharamkan memakan sedekah. Ini adalah riwayat dalam kitab Sahih Muslim. Bahwasanya mengatakan di sana disebutkan bahwasanya ahlul bait Nabi adalah mereka orang-orang yang diharamkan atasnya sedekah. Yang kedua, hanya 5 orang saja yang berada di dalam kain kisah. Yang ketiga adalah Rasulullah, Aliun, wa Fatimah, Hasan dan Husain. Yang ketiga, anak cucu dan istri Nabi. Yang keempat, istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Yang kelima, umat dan pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat.
Dan kemudian yang keenam adalah golongan umat yang bertakwa. Maka kita akan bahas satu persatu pendapat ini, mana pendapat yang lebih kuat. Dalil-dalil yang mengatakan menguatkan pandangan mereka. Pertama, Ahlul Bait adalah mereka orang-orang yang diharamkan memakan sedekah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam dalam kitab Sahih Muslim. Yaitu bahwasanya kata Zaid bin Arqam yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, yang dimaksud Ahlul Bait Nabi adalah orang-orang yang sedekah haram baginya. Pendapat ini tidak tepat karena Ahlul Bait yang sedang kita bahas adalah Ahlul Bait yang ruang lingkupnya lebih khusus, yang merupakan misdak dari ayat takdir. Yang tidak lain, kalau kita mau meruntut, mau kita lihat ayat ini, asbabun nuzulnya turunnya ayat ini berdasarkan berbagai kitab dan literatur yang ada, maka akan kita dapati bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan 5 orang, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Menurut riwayat yang lain, sebagaimana terdapat dalam kitab Faraidus Simtain, ini sebagaimana terdapat dalam kitab Faraidus Simtain, hadis 250 yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ketika ayat ini turun, Ummu Salamah berkata, wa ana ya Rasulullah, lalu saya wahai Rasulullah, apakah aku juga termasuk? Innaka atau anti ilal khair, engkau berada dalam kebaikan. Terus kemudian beliau, yang dimaksud Ahlul Bait itu adalah sesungguhnya ayat ini turun kepada Ali, kepadaku, Ali, Fatimah, kedua putraku Ayah Hasan dan Husain, dan 9 dari keturunan Al Husain. Artinya ayat ini berbicara berkenaan dengan 14 manusia maksum, yaitu 14 manusia maksum, Rasulullah, Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan 9 dari keturunan Al-Husain. Bukan termasuk dalam yang disebut Ahlul Bait secara umum, yang bagi mereka haram hukumnya sedekah, sebagaimana dijelaskan oleh Zaid bin Arqam. Kemudian pendapat kedua, yaitu anak cucu dan istri Nabi Muhammad SAW. Pandangan ini berawal dari beberapa riwayat syad yang menjelaskan bahwa istri-istri Nabi termasuk istri-istri Nabi Muhammad SAW termasuk Ahlul Bait, serta tidak ada pemisahan khitab pada surah Al-Ahzab ketika berbicara kepada Ahlul Bait dan istri-istri Nabi. Sekarang kita kalau mau lihat pandangan ini, bahwasanya yang kedua, cucu, anak cucu dan istri Nabi Muhammad SAW. Apakah istri-istri Nabi masuk pada hal ini? Ketika ayat itu berbicara berkenaan dengan istri Nabi, yang dipakai di situ adalah khitab kunna, yaitu khitab kepada perempuan. Tetapi ketika berpaling kepada Ahlul Bait, maka khitabnya pun menjadi berubah. Innama yuridullah liyudhibankum rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathhira. Artinya apa? Di sini ayat ini tidak lagi berbicara kepada istri-istri Nabi. Bahkan Al-Alusi di dalam kitab Ruhul Ma'ani, kemudian Hafiz Muhammad Yusuf Kaji Syafi'i di dalam kitabnya Hifayatul Talib itu menjelaskan bahwasanya istri-istri Nabi tidak masuk pada dan tidak termasuk dari Ahlul Bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjelaskan bahwasanya Ahlul Bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan asbabun nuzul itu adalah 5 orang itu yang oleh Syekh Waliullah Dehlawi di dalam kitabnya disebutkan itu adalah hadis mutawatir. Ayat ini wa minal mutawatir, dan termasuk dari hadis yang mutawatir. Ayat ini turun berkenaan dengan 5 orang, yaitu pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain, dan tidak ada istri-istri Nabi di dalam. Adapun pandangan yang mengatakan bahwasanya istri-istri Nabi itu termasuk dari Ahlul Bait, itu adalah pandangan hadis-hadis syad yang itu bertentangan dengan hadis mutawatir yang ada. Hadis syad itu adalah hadis yang tidak bisa dijadikan hujah ketika di hadapannya adalah hadis yang mutawatir. Maka tidak perlu kita lihat lagi hadis-hadis yang seperti ini. Karena apa? Karena hadis-hadis yang seperti ini tidak bisa digunakan lagi di depan hadis mutawatir yang
dia itu mendatangkan keyakinan, bukan mendatangkan dhon. Selanjutnya kita lanjutkan. Yang ketiga, hanya istri-istri Nabi saja. Kesalahan pandang ini juga berawal dengan memakai riwayat dari Ikrimah sebagai hujah dalam memaknai ahli bait Nabi Muhammad SAW. Padahal hal tersebut bertentangan dengan kesaksian istri-istri Nabi seperti Ummu Salamah, Sayyidah Aisyah, dan lain-lain yang menyatakan ayat tersebut turun bukan berkenaan dengan istri-istri Nabi, melainkan turun berkenaan dengan di mana Nabi Muhammad SAW beliau membawa kain kisah, lalu disitulah beliau memanggil Al Hasan, Al Husain, Ali dan Fatimah, kemudian berdoa ulai ahli baiti. Artinya pandangan ini sendiri ini pertama bertentangan dengan khitab. Di situ khitabnya kenapa di sini dikatakan hanya istri-istri Nabi saja. Sedangkan innama yuridullahu liyudhibang ankum ini artinya untuk laki-laki. Tetapi kenapa? Kalau untuk perempuan ankunna, tentunya begitu. Yang kedua, Sayyidah Aisyah, Ummu Salamah dan lain-lain pun membantah pandangan ini. Mereka bahkan mengatakan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang itu, bukan berkenaan dengan mereka itu sendiri. Dan selanjutnya mereka pun tidak pernah mengklaim sebagai ahlul bait, atau misdak dari ayat itu sendiri. Ini sebuah tanda bahwasanya Ikrimah adalah seorang pendusta yang dia hanya ingin mengubur keutamaan ahlul bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ahlul bait adalah umat dan pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertakwa. Nah, kenapa Al-Fakir bawakan dua ini? Kedua pandangan ini bersumber dari hadis palsu yang digunakan oleh kaum Nasibi. Artinya kaum Nasibi untuk mengubur keutamaan ahlul bait, untuk mengubur orang-orang mengetahui siapa ahlul bait, mereka buatlah hadis-hadis palsu itu yang mengatakan ahlul bait Nabi itu adalah setiap umat yang bertakwa, adalah umat Nabi Muhammad. Mereka selewengkan makna yang dari makna aslinya ini agar orang tidak mengenal lagi siapa ahlul bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan maksud dan tujuan menjauhkan umat Islam dari mengenal dan mencintai ahlul bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pembahasan ini, penjabaran ini bisa dilihat di dalam kitab As-Sahih min Syarhi Aqidatit Thahawiyah karya Sayyid Hasan bin Ali As-Saqaf Asy-Syafi'i. Beliau adalah salah satu tokoh Asy'ari. Beliau adalah tokoh mutakalim di abad sekarang ini yang memiliki kontribusi besar dalam menyebarkan akidah-akidah yang benar, akidah-akidah yang berdasarkan pandangan-pandangan benar dengan pembaharuan yang beliau lakukan. Beliau di dalam kitab itu mengulas bagaimana riwayat palsu yang dinyatakan bahwasanya umat Nabi Muhammad yang bertakwa adalah ahlul bait dan selainnya, itu beliau bahas dan beliau kupas di dalam kitab itu. Selanjutnya, lalu kita akan bertanya pandangan yang sahih, pandangan yang benar, lalu yang mana? Pandangan yang sahih adalah sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Hasan bin Ali As-Saqaf di dalam kitab tersebut, di dalam kitab Sahih Syarh Al-Aqidatit Thahawiyah, beliau mengatakan pandangannya sahih. Mayoritas ahli sunnah berpendapat bahwa ahli bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Mayoritas. Artinya apa? Kalau ada orang mengatakan ini adalah pendapat kaum Imamiyah atau kaum Syiah, itu adalah pertanda bahwasanya orang itu tidak mempelajari kitab-kitab Nabi. Bahkan pandangan ini juga dikuatkan sebagaimana di dalam kitab Rosfatus Sodi juga dijelaskan, juga di dalam kitab-kitab lain seperti Kifayatul Talib dan lain-lain. Pandangan mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah itu mengatakan ahlul bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Adapun
Nah, ini kita tambahkan. Dan dalam kitab yang lain, kalau mau kita jelaskan bahwasanya Ahlul Bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan mungkin hilang dari muka bumi ini dan akan terus ada sampai hari kiamat. Lalu 5 orang ini sudah tidak ada. Lalu kemudian siapa lagi Ahlul Bait Nabi Muhammad? Dalam kitab yang lain, dalam kitab Fara'idus Sintain, hadis ke-250 di dalam jilid pertama dijelaskan bahwasannya Ahlul Bait Nabi itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam kitab itu, disebutkan bahwasanya bahwa setelah Ahlul Kisah wafat mereka adalah 9 orang dari keturunan Al-Husain. Ini sebagaimana asbabun nuzul yang ditanyakan oleh Ummu Salamah ketika Ummu Salamah berkata, "Ana ya Rasulullah." Lalu aku, wahai Rasulullah, anti ilal khair, kamu berada dalam kebaikan. Tetapi yang dimaksud ini adalah khusus bagi saya, bagi aku nazalat atau turun berkenan denganku, kemudian kepada ibnati, pada anakku Ali, Al Hasan wal Husain wa tis'ah, dan 9 dari keturunan Al Husain. Itu pandangan yang benar. Sehingga 14 manusia suci inilah misdak nyata atau misdak dari ayat takdir, bukan yang lain. Lalu kita akan bahas kedudukan Ahlul Bait di dalam Islam. Ahlul Bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dalam berbagai ayat dan riwayat telah dijelaskan memiliki kedudukan khusus di dalam Islam. Ini beberapa. Sebenarnya kedudukan mereka itu sangat banyak, tetapi Al-Fatih cukupkan hanya pada 6 poin. Padanan atau kembaran Al-Quran yang mencegah dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bismillahirrahmanirrahim, wa tasimu inni tariku fikum saqalain kitaballah wa ahla baiti. Jadi Al-Quran dan Ahlul Bait itu, Al-Quran adalah kembaran dari Ahlul Bait adalah kembaran dari Al-Quran. Keduanya tidak akan mungkin berpisah. Bahkan tidak bisa seseorang itu hanya mengambil Al-Quran saja dan meninggalkan Ahlul Bait, maka itu akan tersesat. Maka untuk mencegah ketersesatan, Al-Quran harus disandingkan dengan Ahlul Bait. Oleh karena itu, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam peperangan Siffin, ketika Amr bin As mengangkat Quran, ditaruh di tombaknya lalu diangkat, lalu mengatakan kita harus berhukum dengan hukum Allah, orang-orang lalu semuanya menunjuk kepada apa yang dilakukan Amr bin As, lalu mengatakan kita harus berhukum dengan hukum Allah. Tetapi Sayyidina Ali mengatakan terus perang. Mereka mengatakan tidak. Mereka sudah mengangkat Al-Quran. Disitulah Sayyidina Ali mengatakan, Anal Qur'anun nabi wa huwa atau wadaka Qur'anus som. Atau aku adalah Quran yang berbicara, sedangkan dia atau itu adalah Quran yang dia. Nah, dari sini kita katakan bahwasanya Ahlul Bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia-manusia yang menjadi kembaran Al-Quran dan mereka adalah padanan dari Al-Quran itu. Yang kedua, mereka Ahlul Bait adalah manusia-manusia maksum, sebagaimana terdapat sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab, terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innama yuridullahu liyudhiba ankum ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kemudian dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir dan dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan, ana wa ahlu baiti mutahharuna minadz dzunub. Aku dan ahlul baitku adalah orang-orang yang disucikan dari dosa. Di dalam kitabnya Nabiul Mawaddah karangan Syekh Sulaiman Al-Qundusi Al-Hanafi, di sana dijelaskan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau bersabda, ana wa Ali wal Hasan wal Husain dan wa tis'ah
dan 9 dari keturunan Al-Husain adalah mutahharuna maksumun, adalah orang-orang yang disucikan dan orang-orang yang maksum. Kemudian kewajiban untuk mengikuti mereka. Kewajiban untuk mengikuti mereka sebagaimana kita bisa dapatkan mafat atau poin ini dari hadis Sakolain. Hadis Sakolain mengatakan kalau kalian tidak mengikuti keduanya maka kalian akan tersesat. Jadi untuk mencegah ketersesatan, mencegah itu kalian wajib untuk mengikuti. Atau dikatakan masalu ahli baiti kasafinatin nuh man raqibahan naja wa man takhallafa anha ghariqa. Yaitu perumpamaan keluargaku, ahlul baitku seperti perahu Nuh, barang siapa yang mengikutinya maka dia selamat, barang siapa yang meninggalkannya dia akan celaka. Yang keempat, ahlul bait akan selalu ada di setiap zaman sebagaimana adanya Al-Qur'an. Ini juga bisa kita dapatkan karena la yatafarraqa hatta yarida alayya al-qaul. Keduanya tidak akan terpisah sampai menemuiku di telaga Kautsar. Ini janji Rasulullah sendiri, keduanya tidak akan pernah terpisahkan. Ahlul bait adalah rujukan dalam masalah keilmuan. Nah, dalam masalah keilmuan kita tidak bisa melihat tidak bisa mengesampingkan ahlul bait karena ahlul bait adalah rujukan dalam masalah keilmuan. Oleh karena itu Umar bin Khattab 70 kali mengatakan laula Ali la halaka Umar. Kalau enggak ada Ali maka Umar celaka. Atau Imam Abu Hanifah mengatakan laula sanatani la halaka Nu'man. Kalau bukan karena 2 tahun aku belajar di bawah naungan Imam Ja'far Shadiq maka aku akan celaka. Yang selanjutnya, ahlul bait adalah rujukan dalam masalah politik. Tentu mereka adalah pelanjut estafet Rasulullah, maka mereka lah adalah orang-orang pengganti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah politik. Selanjutnya, ini sebagaimana Al-Fakir tadi sebutkan, yaitu ahlul bait adalah padanan Al-Quran. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Sakolain bahwa ahlul bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sakal yang disandingkan dengan Al-Quran sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Artinya kalau kita mau memegang Al-Quran harus dipegang orang yang menafsirkan Al-Quran. Yaitu wa'anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Karena Al-Quran itu punya sisi penafsiran. Al-Quran selain lafaz ada hakikat dan selain hakikat ada takwil. Nah, di dalam takwil ini tidak ada yang mengetahui batin atau hakikat dari Al-Quran itu kecuali mereka orang-orang la yamassuhu illal mutahharun, tidak dapat memegang menyentuh intisari Al-Quran, hakikat dari Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan, yaitu orang-orang yang maksum, yaitu ahlul bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di dalam hadis Sakolain ini dikatakan bahwasanya kalau kalian ingin selamat maka peganglah dua-duanya. In tamassaktum bihima, kalau kalian berpegangan dengan keduanya, lan tadillu ba'di abadan, kalian tidak akan tersesat setelahnya. Yang kedua, ahlul bait adalah manusia suci dan maksum sebagaimana telah dijelaskan dalam berbagai riwayat dan ayat Al-Qur'an bahwa ahlul bait adalah orang-orang suci dan maksum. Bagaimana Allah berfirman, sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu wahai ahlul bait dan membersihkanmu sebersih-bersihnya, membersihkanmu, mensucikanmu suci-sucinya. Nah, ini oleh karena itu ketika Ibnu Abbas bertanya, beliau menjawab, ana wa ahlu baiti mutahharuna minadz dzunub. Aku dan ahlul bait itu adalah orang-orang yang disucikan dari dosa. Yang ketiga, kewajiban mengikuti ahlul bait. Dalam hadis Safinah dan Sakolain disebutkan kewajiban untuk mengikuti mereka karena hal tersebut dapat menyelamatkan dari kesesatan dan ketergelinciran umat baik dalam urusan agama maupun akhir. Sudah jelas bahwasanya di dalam hadis Safinah dikatakan masalu ahli baiti kasafinatin nuh
yaitu perumpamaan ahlul bait itu seperti perahu Nuh di zaman itu, penyelamat dari banjir bandang, penyelamat manusia, umat dari Nabi Nuh hanya perahu itu, tidak ada solusi lain. Siapa yang ikut perahu itu maka akan selamat. Siapa yang tidak ikut perahu itu maka dia akan tenggelam dan musnah mati. Artinya ketika Nabi memakai tasbih bahwasanya keluarganya, ahlul baitnya seperti perahu Nuh, artinya solusi satu-satunya yang ditawarkan Nabi agar umat ini selamat, agar umat ini tidak mengikuti jalan yang salah adalah dengan mewajibkan mereka mencintai ahlul bait Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta mengikuti mereka, mewajibkan mereka untuk mengikuti jalan yang telah diperintis oleh ahlul bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, yang keempat, poin yang keempat adalah ahlul bait Nabi akan selalu ada di setiap zaman, sebagaimana keberadaan Al-Quran di setiap masa sampai hari ini, sampai hari kiamat. Karena keduanya tidak akan mungkin terpisah selama-lamanya. Dalam hadis Saqalain dikatakan la yatafarraqa, mereka yaitu keduanya, lan yang dipakai lan artinya tidak akan pernah terpisah, akan selalu bergandengan di setiap zaman. Ketika ada Rasul, ketika ada Quran, maka di sisinya ada ahlul bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap zaman selalu bergandengan keduanya. Pakai lan artinya tidak ada, tidak akan terpisah selamanya. Lan yatafarraqa hatta yarida alayyal qaul. Ini menunjukkan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Haytami di dalam kitab Sawa'iqul Muharriqah, salah satu manfaat atau poin yang bisa diambil dari hadis ini adalah keberadaan ahlul bait atau seorang alim dari ahlul bait itu di setiap zaman. Di ahlul bait sudah pasti alim karena mereka mengartikan ahlul bait itu dengan keturunan. Akan tetapi yang kita katakan ahlul bait itu adalah pasti orang alim, dan ahlul bait itu pasti ada di setiap zaman. Selanjutnya, ahlul bait Nabi adalah rujukan dalam masalah keilmuan. Sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rujukan umat di masa hidupnya dalam masalah keilmuan. Setelah wafat beliau, keluarganya juga memiliki tugas yang sama. Ketika Rasulullah mengatakan ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha, itu bukan tanpa dasar. Artinya rujukan keilmuan setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali. Ali adalah ahlul baitnya. Kemudian ketika Sayyidina Ali wafat, rujukan keilmuan itu kemudian turun kepada keturunannya, yaitu ahlul bait setelahnya. Karena apa? Karena mereka yang mengetahui lahir dan batin dari keilmuan itu. Mereka yang memahami dengan benar intisari dari Al-Quran. Karena mereka adalah manusia-manusia suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak memegang, tidak memahami intisari dari Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan. Yang keenam, rujukan masalah politik ahlul bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rujukan dalam masalah politik karena mereka adalah sebenarnya pemimpin dalam masalah politik dan agama. Oleh karena itu, meskipun Imam Ali bin Abi Thalib tidak menjadi seorang khalifah, tidak menjadi seorang pemimpin di masanya, tetapi khalifah satu, khalifah kedua, khalifah ketiga, mereka semua datang dan mencari solusi dari berbagai masalah yang mereka alami, dan mereka cari solusi itu di Sayyidina melalui Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kemudian kesimpulan dari segala yang telah kita bahas ini adalah ahlul bait Nabi adalah manusia-manusia pilihan yang melanjutkan misi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, seperti kewajiban mencintai mereka, yaitu qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba
Lalu bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, man haula'i? Siapakah mereka? Man haula'i alladziina wajabat alaina mawaddatuhum? Siapakah mereka yang kecintaan kepada mereka itu diwajibkan atas kami, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, haula'i Aliun wa Fatimah wa ibnahuma. Itu adalah Ali, Fatimah, dan kedua. Kemudian Imam Syafi'i di dalam syairnya berkata, in kana rafdan hubbu ali Muhammad falyashhad at-taqalani anni rafidi. Jika hanya mencintai keluarga Nabi Muhammad itu dituduh rafidi, rafidah, maka hendaknya jin dan manusia bersaksi bahwasannya aku adalah seorang rafidah. Kenapa? Karena mencintai keluarga Nabi Muhammad adalah kewajiban dalam agama, kewajiban Al-Quran, dan apabila kita tidak menjalankannya, maka Rasulullah akan menanyai kelak di hari kiamat. Yang kedua, kewajiban mengikutinya. Tentu saja, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih lain, apabila kita tidak mengikutinya, maka kita akan jatuh dan terperosok dalam kehinaan dan dalam kesesatan. Yang ketiga, perujukan dalam keilmuan dan politik. Oleh karena itu, dalam masalah ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah rujukan bagi Sayyidina beliau adalah menjadi rujukan yang dimana Umar bin Khattab sampai 70 kali mengatakan laula Ali la halaka Umar. Begitupun Utsman bin Affan mengatakan laula Ali la halaka Umar, la halaka laula Ali la halaka Utsman. Nah, kedua orang ini pun kalimatnya sama, mereka sama-sama merujuk kepada Sayyidina Ali dalam masalah keilmuan dan politik. Yang keempat, mereka adalah padanan Al-Quran, atau dengan kata lain mereka adalah Quranun natik, sedangkan yang lain adalah Quranus somit. Mungkin begitu saja dari keterangan yang Al-Fatih sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditulis, dan ketika kita bertatap muka bisa ditanyakan di situ. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.